Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal. Kita masuk hadis yang kelima hari ini. Ini hadis dari qala mu'allif rahimahullah, an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Dari Abi Yazid. Abi Yazid ini kunyahnya, Ma'an namanya, bin Yazid. Yazid juga ini bapaknya. Ya. Ma'an anaknya Yazid, dan Ma'an ini berkunyah dengan kunyah nama bapaknya, Abi Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum. Jadi semua mereka ini sahabat, ya. Ma'an dan Yazid bin Akhnas itu keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Bapak dan kakeknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Adalah Abi Yazid, siapa di sini? Abi Yazid, kana Abi Yazid akhraja dananir. Ini mengeluarkan dinar-dinar, bersedekah dengannya. Ini bukan satu dinar, dinar-dinar. Kalau dikonversikan satu dinar berapa sekarang? Kasih berapa? Konversi satu dinar, satu dinarnya berapa rupiah gitu? Berapa ya? Satu dinar, satu dinar berapa rupiah? Satu dinar itu sekisaran 53.000 sekian. Ya taruhlah, sebentar yang mana nih? Satu dinar, sebentar yang mana nih benar? Satu dinar berapa? 56.000. Itu satu dinar, ya? Dinar itu emas loh. Salah saya tadi, bukan. Kalau dirupiahkan bukan berapa rupiahnya. Dia kan satu dinar itu emas. Iya, satu dinar itu 4 sekian gram gitu nah. 1 gram emas berapa? 2 juta ya. Ya, taruhlah 3 juta lah gitu ya. 3 juta kali 4 12 juta. Ya, sekitar 12 jutaan lebih kurang. 1 dinar. Ya, 1 dinar. Ini jamak, banyak sekali dinarnya. Oh ya. Dinar. Jadi banyak. Jadi kisaran ratusan juta lah intinya gitu ya. Jadi bersedekah ratusan juta. Wada'a inda rajuli fil masjid. Nah, masjid ini ada pengurusnya. Nah, Abi Yazid tadi memberikan amanah kepada pengurus masjid. Tolong, bahasa kitanya nih, tolong ini saya punya uang, saya sedekahkan. Nanti kan kamu punya data tuh, siapa yang berhak nerima gitu kan. Iya. Tolong kamu bagi kepada orang yang berhak nerima. Ya. Setelah itu faji'tu fa akhastuha fa ataituhu biha. Saya, ini Ma'an, datang ke masjid. Dan saya itu nggak tahu kalau bapak saya dia sudah sedekah, ya, mengamanahi ke pengurus masjid tadi. Diambillah uang tersebut dan pengurus masjid beri
Karena pemberi yang pengurus masjid tahu dia orang yang berhak nerima. Baik. Faqala wallahi, akhirnya ayahnya tahu yang ngambil uang sedekahnya tadi siapa? Anaknya. Akhirnya ayahnya bersumpah, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu. Wahai Ma'an, saya bersedekah itu bukan untuk kamu. Iya kan? Anaknya nggak terima. Dia merasa berhak nerima. Dan dia juga nggak tahu kalau ayahnya yang bersedekah. Iya, bahasa kitanya ya sah saja kan gitu. Sah saja kok. Jangankan kalau seandainya pun saya tahu kalau ayah saya yang sedekah, saya jauh lebih berhak untuk mengambilnya. Kalau saya orang yang membutuhkan, orang yang berhak. Akhirnya fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngadu, minta ya pendapat penengah, ya kan, jangan sampai berselisih mereka ini. Maka Nabi SAW memberikan jalan solusi. Apa kata Nabi SAW? Laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhata ya Ma'an. Orang tuanya Yazid, orang tuanya Ma'an, ya, untukmu apa yang telah engkau niatkan, dan engkau wahai Ma'an anakmu, ya, sesuai dengan apa yang kau ambil. Artinya engkau berhak untuk mengambil. Rawahul Bukhari. Mafhumnya ikhwan gimana? Niatnya bapak tadi memberikan fakir, ya, memberikan kepada sang fakir, meskipun nggak tepat sasaran, maka niat pahalanya sudah sampai. Ya, niat pahalanya sudah sampai. Inilah jadikan para ulama, ya, sahkah sedekah seseorang kalau yang penerimanya itu bukan orang yang berhak menerimanya? Ya, maka jawaban para ulama atas dasar ini sah sedekahnya. Ya, sedekahnya sah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya, gitu. Mari kita baca penjelasan Syekh Utsaimin di sini. Ya dulu anal a'mal binniyat. Ini hadis yang kita bawakan ini menunjukkan bahwa amalan itu sangat bergantung sekali dengan niat seseorang. Fanal insan idza nawal khair hasalahu. Ketika seorang niatnya kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan. Wa in kana Yazid lam yanwi, meskipun si Yazid tadi, bapaknya tadi, tidak menyiatkan untuk memberikan dinar itu kepada anaknya, akan tapi anaknya tetap mengambil, dan anaknya adalah minal mustahiqin. Anaknya tersebut termasuk orang yang berhak untuk menerima. Wasarat lahu, maka dia memperolehnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ma akhadta ya Ma'an, untukmu wahai Ma'an sesuai dengan apa yang engkau ambil, engkau berhak menerimanya. Dan juga dalam hadis ini sengaja dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, itu dalam rangka bahwasanya amalan itu sangat bergantung dengan niat, dan manusia yuktabu lahu ajrun manawan, dicatat sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi pahala untuk dia itu dicatat oleh Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa in waqala amru khilafil manawa, meskipun ya niatnya terpeleset, artinya niatnya tidak tepat sasaran. Ya, niatnya tidak tepat sasaran. Wa hadhihi qaidatul lahab furu'un katsiratun, sehingga dengan hadis ini sangat banyak sekali para ulama menjadikan sebuah kaidah, dan kaidah itu jadi banyak cabangnya. Di antaranya minha ma zakarahu ulama rahimahullah anna rajula law a'ta zakatahu shakhsan yazunnu annahu min ahli zakah fatabayyana annahu ghani wa laysa min ahli zakah fa innahu zakatuhu tujzi. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi ulama beranggapan saya orang kaya, saya tidak berhak untuk menerima zakat sebenarnya.
Tapi ada orang yang memberi saya zakat. Ya. Padahal zakat itu dikeluarkan untuk orang-orang fakir dan miskin. Dan dia nggak tahu kalau saya kaya. Dia berikan zakat itu terhadap saya. Maka zakatnya dianggap sah, diterima. Ya, kewajibannya adalah bayar zakat, sudah gugur darinya. Meskipun niatnya tidak pas. Ya. Ini pertama. Yang kedua, anal insan law arada an yuqifa masalan baitan saghiran faqala waqaftu baitiya falani wa asyara ila al-kibar wa isara ila al-kabir lakinnahu khilafu ma nawahu biqalbihi fa innahu ala ma nawa wa laysa ala ma sabaqa fi bihi lisanu. Contoh lagi, taruhlah di rumahnya gede sekali, ya, rumahnya gede. Nah, rumahnya kecil, baitan saghiran, rumah kecil. Saya berkata kepada seorang, saya wakafkan rumah ini untuk si fulan, tapi dia berisyarat menunjuk ke rumah yang besar. Ya. Ini rumah kecil, ada rumah besar. Dia mewakafkan kepada si fulan itu rumah kecil. Niatnya rumah kecil yang disedekahkannya. Diwakafkan rumah kecil, tapi dia nunjuk tuh rumah saya yang itu, sambil nunjuk rumahnya besar. Itu saya wakafkan kepadamu. Tapi niatnya rumahnya kan rumah yang kecil. Yang dinilai yang mana? Kata saya, yang dinilai adalah apa yang ada diniatkan, bukan apa yang ada di lisan. Nah, yang berlaku bukan di lisan, yang berlaku yang diniatkan. Oleh karena itu ya kawan ya, ana lucu pernah mendapati seseorang lagi sholat, ya. Dia ini salah terus sholatnya ketika maghrib itu niatnya, ya kan? Sholat maghrib 4 rakaat. Kedengaran sama jemaah, ya kan? Pak, bukan 4 rakaat Pak, 3 rakaat. Oh, saya ngomong 4 rakaat tadi. Iya, 4 rakaat jelas dia kan Pak, 4 rakaat tadi. Oh iya, 4 rakaat ngomong tadi. Oh ising kan niatnya kan 3 rakaat. Nah itu dia keceplosan terus, salah niat terus kan. Setiap sholat maghrib tuh di tempat anak kan, di bangku kan. Iya. Dia sholat maghrib 4 rakaat terus niatnya. Yang lisannya, ya kan? Makanya niat itu tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Yang dinilai oleh Allah apa yang ada dalam hati, bukan apa yang ada dalam lisan. Oleh karena dalam sebuah hadis dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jasad kita yang ganteng, cantik, putih, hitam, enggak. Kadang ada kulitnya hitam tapi mulia di sisi Allah. Seperti siapa? Bilal bin Rabah. Mulia di sisi Allah Jalla wa Ala, sampai suara terompanya aja kedengar Rasulullah SAW di surga. Iya. Warasnya cantik, bukanlah itu yang sebuah mulia. Jasadnya, badannya kekar, ya, ototnya atletis dan seterusnya, perutnya berkotak-kotak begitu ya. Ini ada badannya kurus kerempeng. Ya, siapa di antara mereka yang paling mulia? Abdullah bin Mas'ud. Ya kan? Betisnya kecil, orangnya kurus kerempeng, yang dihina terus sama Abu Jahal kan gitu. Abu Jahal ini badannya besar. Ya kan? Tapi orang yang paling hina di muka bumi ini setelah Fir'aun tentunya. Ya kan? Tapi orang yang mulia adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Itu buktinya. Ya. Yang akan dilihat oleh Allah bukan itu. Yang dilihat oleh Allah Jalla wa Ala, karena yang dinilai oleh Allah adalah karena hati mereka, hati yang bersih, suci, kemudian amal-amal yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga, lau anal insan jahilan la ya'riful al-farqu bainal umrah wal hajj fahajja ma'an nas
faqala labbaika hajjan wa yuridu umratan yatamta'u biha ilal hajj fa innahu lahu ma nawa. Ini juga ya, kadang juga lucu juga kalau ada kejadian kayak begini. Dia niatnya umrah, tapi umrahnya itu berbarengan dengan jamaah haji. Jamaah haji mengucapkan labbaika hajjan, dia ikut-ikutan. Jamaah haji mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya, dan seterusnya. Labbaika hajjan, dia juga mengucapkan demikian, labbaika hajjan, padahal niatnya umrah. Maka yang dinilai di sini mana? Iya, umrah, bukan yang ada di lisan. Dia pengen haji tamattu, ya, pengen haji tamattu, demikian. Demikian juga contoh yang terakhir yang saya bawakan di sini. Lau qala al-insanu li zawjatihi anti taliq wa yuridu anti taliq min qaidin la min nikah falahu ma nawa wa la yutlaqu bidzalika zawjatuhu. Ini kalau bisa dijadikan kejadian lucu juga ya, bisa juga ya. Iya. Kata sang suaminya, "Dek, sekarang kita ya pisah dulu." Ya kan? "Pisah, Mas." Ya, akhirnya dia nangis segala macamnya, dibanting pintu, banting piring, bungkus bajunya, pulang sendiri. Ya. Jadi bisa tidur dulu kan, kita ya bisa tidur dulu gitu. Abang mungkin lagi sakit, pilek atau corona segala macamnya. Ya kan, kita pisah kamar dulu, jangan tertular. Dipahami oleh istrinya cerai, akhirnya ini repot. Iya. Nah, jadi tadi barusan juga ada kejadian, ada seorang akhwat, ya, santri ana dulunya, ya, WA, "Ustaz, ini hukumnya gimana, Ustaz?" "Apa?" Saya di screenshot WA. Ya, katanya pisah, Ustaz. "Pisah? Kenapa pisah?" Ya, usut demi usut, ternyata lagi LDR-an. Jadi maksudnya kita pisah karena lagi LDR-an. Sudah banyak baca bating-bating piring ternyata. La ilaha illallah. Jadi perlu dipahami dulu. Ya, jadi talik, ya, kita pisah itu maknanya beda-beda macam-macam. Tanya kepada apa yang diniatkan oleh sang suami. Kalau pisah ya diniatkan sang suami, pisah ya cerai. Ya, kalau niatnya sang suami pisah adalah cerai, ya cerai. Tapi kalau tidak pisah, ya banyak. Nah, maka tidak jatuh talak. Nah, dari faidah ini contoh-contoh hadis yang kita bawakan. Nah, sekarang faidah yang beliau bawakan di sini adalah faidah yang pertama, bolehnya seseorang bersedekah kepada anaknya, dan ini pendapat yang lebih kuat meskipun sebagian ulama ya tidak membolehkannya. Nah, jadi kesimpulannya, bersedekah kepada anak itu sangat boleh. Dalil yang menganjurkan seperti itu adalah perintah Nabi SAW untuk bersedekah, menganjurkan kita untuk bersedekah kepada anaknya. Lihatlah bagaimana ya Zainab, ya, istrinya Abdullah ibnu Mas'ud. Yatasaddaqa. Abdullah Mas'ud termasuk orang yang miskin, ikhwan ya, termasuk yang miskin Abdullah bin Mas'ud. Dan suami dan istrinya Zainab ini termasuk yang beradalah begitu. Anta saddaqa bi syai'in min malihi, dia bersedekah. Faqala laha zawjuha, kemudian suaminya berkata kepada dia, "Ana wa waladuka ahaqqu min tasaddaqti bi alayna." Saya dan anakmu wahai Zainab itu jauh lebih berhak engkau bersedekah kepada saya. Li'annahu kana fakiran, karena saya ini fakir. Faqala la, kata Zainab, tidak. Hatta asala Nabi SAW, sampai Zainab mengadu kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Sadaqa ibnu Mas'ud." Wahai Zainab, ya, suamimu benar. Suami benar bahwasanya suamimu dan anakmu lebih berhak engkau memberikan sedekah kepadanya ketimbang orang lain. Wa zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bi alaihim. Suamimu dan anakmu jauh lebih berhak engkau bersedekah kepadanya ketimbang orang lain. Oleh karena itu, ikhwan,
ya saran anak kepada antum sekalian pun demikian. Istri kita, anak-anak kita jauh lebih berhak kita bersedekah kepadanya ketimbang orang lain. Tidak bisa membelikan dia emas, ya. Yang penting jadilah emasnya dia. Emas-emas Jawa. Maksudnya gimana? Setiap hari suapin dia. Nah, Anda tanya sama antum, kapan terakhir antum nyopin istri antum? Paling malam-malam pertama. Ya kan? Pengantin-pengantin nanyar sebulan 2 bulan tiap hari nyopin itu kan. Tapi kalau sekarang suap sendiri mas katanya. Ya, malu masih izin sama anak. Nah justru itu yang kita lihatkan ke anak kita. Ya ini gini loh, perlakukan suami yang berbakti sama suami, atau sang suami berbuat baik kepada wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya berbuat baik kepada istri-istri kita, ya masuklah bersama keluarga kita ke surga, intinya begitu. Nah, kita lanjutkan, itu panjang cerita nanti. Min fawaidil hadis, dan faedah hadis berikutnya adalah annahu yajuzu ayyutul insan waladahu min zakah. Nah, ini juga silang pendapat juga sebagian ulama, tapi pendapatnya lebih mendekati adalah boleh ya anak orang tua seseorang memberikan zakatnya kepada anaknya, ya. Bolehnya seseorang memberikan zakat kepada anak-anaknya. Adapun dari anak kepada orang tua dan sampai ke atas, ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Tapi kalau ya ayah memberikan zakat kepada anaknya itu boleh, dengan catatan, ya, dengan catatan atau dengan syarat dia tidak menggugurkan kewajiban dia kepada anaknya. Tetap dia berikan nafkah kepada anaknya, ya walaupun dia diberikan zakat. Nah, demikian saja ya sedikit ini, semoga bermanfaat. Adapun hadis ke-6 ini lumayan panjang. Ya kalau kita baca waktunya, masya Allah banyak juga. Ya kita lewatkan saja. Semoga di pertemuan berikutnya Allah berikan izin insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.